Gereja Katolik gagal paham pada Lukas 1 ayat 48. Gereja Katolik telah menjadikan Lukas 1 ayat 48 sebagai nubuat Maria yang digenapi, sehingga umat Katolik di seluruh dunia akan mengatakan dan menghormati Maria sebagai bunda yang berbahagia, yang selalu diucapkan dalam doa Salam Maria. Mari kita lihat teks ayatnya. Lukas 1 ayat 48, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dalam ayat tersebut ada kata, aku berbahagia, yaitu dalam kalimat, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Siapa yang berbahagia dalam ayat tersebut? Apakah Bunda Maria saja? Mari kita lihat beberapa ayat yang lain tentang siapa saja yang berbahagia atas kelahiran Yesus. Lukas 1 ayat 14, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Lukas 11 ayat 27 dan 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dari kedua ayat tadi mengatakan bahwa yang berbahagia bukan hanya Bunda Maria saja tetapi banyak orang, yaitu mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Secara umum yang berbahagia atas kelahiran Yesus yang tercatat dalam kitab Injil adalah Maria dan Yusuf, para gembala, orang-orang Majus dari timur, Simeon dan Hana, umat Kristen atau segala keturunan. Siapa yang dimaksud dengan segala keturunan? Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Segala keturunan yang dimaksud di Lukas 1 ayat 48 adalah semua orang yang menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dengan demikian, kelahiran Yesus di dunia yang menjadi Sang Mesias maka segala keturunan akan berkata, aku berbahagia. Oleh karena itu bukan hanya Bunda Maria saja yang berbahagia, tetapi segala keturunan. Jika pada Lukas 1 ayat 48 ditafsirkan hanya Bunda Maria saja yang berbahagia, lalu segala keturunan akan mengatakan Bunda Maria berbahagia dan selalu diucapkan dalam doa Salam Maria, maka tafsiran itu salah. Berita tentang Maria di dalam Alkitab sebenarnya hanya sedikit, yaitu berita ketika Maria mendapat kabar akan mengandung seorang anak yang berasal dari Roh Kudus, hingga ia melahirkan Yesus di kandang domba. Berita tentang mereka menyingkir ke Mesir dari kejaran Raja Herodes. Berita ketika Yesus berumur 12 tahun, yang mana Maria menemukan Yesus di bait Allah. Berita berikutnya yaitu pada saat pesta pernikahan di Kana yang mana Maria meminta Yesus untuk mengubah air menjadi anggur. Berita berikutnya adalah pada peristiwa penyiksaan dan penyaliban Yesus, yang mana Maria menyaksikan dan menangisi Yesus yang disiksa pada peristiwa itu. Berita terakhir Maria ada pada Kisah Para Rasul, yaitu ketika Maria Bunda Yesus hadir dalam persekutuan jemaat perdana di Yerusalem pasca kenaikan Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Semua berita itu adalah hal-hal yang wajar dilakukan seorang ibu terhadap anak di dalam keluarganya. Tidak ada berita bahwa Maria menderita dalam pemberitaan Injil seperti yang dialami para rasul dan orang-orang Kristen di zaman mula-mula. Artinya adalah Maria bukan objek dari pemberitaan Injil. Maria mendapat berkat justru karena Yesus itu sendiri yang telah membawa nama Maria beroleh kebahagiaan dan keselamatan. Tetapi memang Bunda Maria dengan iman dan tulus dan rasa tanpa takut mau menerima bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki. Kalau kita membaca Injil Matius 12 ayat 46-50, di sana dikatakan, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Hal yang sama di Injil Markus 3 ayat 31-35 juga disebut. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar,
Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Artinya bahwa Bunda Maria dan saudara-saudaranya tidak dibedakan dengan mereka yang lain. Bahkan Yesus mengatakan bahwa yang disebut saudara-saudaranya dan ibunya adalah mereka yang melakukan kehendak Allah, bukan Bunda Maria saja. Apakah Yesus telah durhaka kepada ibunya yang bernama Maria? Kalau saya menafsirkan Matius 12 ayat 46-50 dan Markus 3 ayat 31-35, ini menunjukkan bahwa dalam hal keimanan, Bunda Maria dan saudara-saudaranya tidak jauh berbeda dengan orang-orang lain. Atau Yesus tidak membeda-bedakan saudara-saudaranya dan ibunya dengan mereka yang beriman. Oleh karena itu, menempatkan Bunda Maria sebagai wanita yang paling terpuji dan selalu dimuliakan dalam ibadat umat Katolik sepanjang waktu adalah karena salah memahami kalimat pada Lukas 1 ayat 48 yang berkata, "Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Padahal kata "aku" pada kalimat itu adalah mereka yang menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka itulah yang berkata, "Aku berbahagia." Tidak ada manusia yang patut selalu ditinggi-tinggikan selain dari Tuhan sendiri, sebab hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Manusia tidak memiliki kuasa untuk meninggikan manusia, sebab Tuhanlah yang memuliakan manusia dengan menguduskannya dan memberikan tempat yang terbaik di sisinya sesuai dengan iman dan perbuatannya.